Selamat siang dan selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan sesama sesama driver atau rekan-rekan sesama konten kreator atau para penonton dimanapun berada. Saya doakan semoga semua senantiasa sehat selalu, panjang umur bersama keluarga. Oke, jadi sesuai dengan tema yang saya angkat pada siang hari ini, di mana temanya adalah ojek online atau ojol dilarang jemput penumpang di dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi larangan jemput penumpang di dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini sudah lama berlangsung. Jadi aturan ini adalah aturan tak tertulis dari rekan-rekan ojek pangkalan yang ada di dalam bandara ya, Bandara Sultan Hasanuddin ini. Namun di lapangan kita selaku driver ojol masih saja sering mendapatkan orderan di dalam bandara, orderan go ride jemput penumpang di dalam bandara. Nah, itu yang menjadi kendala dan banyak keluhan teman-teman ojol lainnya ya. Jadi teman-teman banyak yang mengeluhkan terkait orderan odong-odong atau orderan go ride yang ada di dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini. Mereka mengeluhkan apabila kita mendapatkan orderan di dalam bandara, otomatis kita pasti meminta kepada customer untuk cancel, atau kalau customer tidak tahu kita yang cancel. Nah, permasalahannya begini, kalau driver yang cancel maka akan lompat lagi ke driver lainnya, seperti itu ya. Maka akan lompat lagi ke driver yang lain. Nah, tidak menutup kemungkinan driver lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Apakah dia minta kepada customer untuk cancel, atau dia yang cancel sendiri. Nah, kalau customer yang cancel, maka akan berakhir di situ. Tapi kalau kembali driver yang cancel, maka akan berpindah lagi ke driver ketiga. Maka akan terus terjadi hal seperti itu. Nah, permasalahannya di sini adalah saat kita cancel orderan atau di cancel, itu akan berpengaruh kepada akun driver kita. Lebih-lebih lagi kalau memang akun kita akun yang sudah gagu memang. Awal-awalnya memang akun kita sudah gagu, ditambah lagi kita di cancel ataupun kita yang cancel ataupun orang lain customer yang cancel, itu performa akan menurun. Dan tentunya akun akan jadi gagu, susah dapat orderan kembali. Kan seperti itu. Jadi itu sebenarnya permasalahannya. Jadi kalau bisa ya, mungkin saya pernah dulu saya sudah ajukan saat telepon customer service pusat ya. Saya pernah dulu mengajukan ke customer service pusat supaya bisa dipasang zona merah di bandara tersebut. Jadi tidak bisa lagi orang pesan apabila di dalam bandara. Itu saya minta solusi seperti itu. Itu hari saya dapat orderan, orang mau dijemput di dalam bandara. Saya minta kepada customer untuk cancel, dia iakan, dia oke, nanti saya cancel. Tapi saya menunggu sampai kurang lebih 1 jam. Ini customer tidak cancel. Apakah dia tidak tahu cara cancel, atau memang dia tidak mau cancel, atau bagaimana? Entah, saya tidak tahu. Makanya saya memikirkan solusi supaya saya bisa kembali melanjutkan pencaharian orderan. Maka saya telepon CS lah di situ. Saya telepon CS, saya laporkan bahwa di dalam bandara itu ada aturan tak tertulis ojol
dilarang ambil penumpang, termasuk kita driver Gojek, dilarang ambil penumpang di dalam bandara, dilarang jemput penumpang di dalam bandara. Saya sampaikan itu kepada pihak customer service Gojek, Gojek Gojek pusat ya. Nah, alhamdulillah ya, saya dibantu untuk cancel. Saya dibantu untuk cancel. Di situ saat dia mau menutup, dia kan bertanya apakah masih ada eh, keluhannya untuk Pak Hairil Anwar. Nama saya kan sebenarnya nama asli saya itu Hairil Anwar. Ini nama samaran ya, atau nama lapangan ya, Bang Kikut. Oke, jadi saya kembali. Dia malah bertanya, apakah masih ada keluhan Pak Hairil Anwar? Saya ungkapkan begini, Pak. Kalau saya bisa meminta supaya ini di dalam bandara itu kalau bisa supaya dikasih zona merah. Maksudnya zona merah di sini di dalam bandara itu kalau bisa tidak bisa orang pesan go ride. Kalau bisa ya. Kalau bisa jangan supaya orang yang ada di dalam zona merah itu, khusus di dalam bandara itu, agar tidak bisa agar tidak lagi memesan go ride ya. Jadi supaya aman. Karena begini, kalau sudah masuk orderan, ada beberapa rekan yang mungkin mencoba-coba ya, begini, supaya akunnya tidak gagu, dia mencoba untuk masuk, dan itu sering terjadi kayak ya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam. Kadang ojol bersitegan dengan ojek pangkalan di dalam gara-gara itu. Karena ada juga driver yang memang awalnya tidak tahu bahwa memang di dalam bandara itu aturannya tidak boleh, karena memang itu aturan tak tertulis ya. Jadi kalau kita yang driver ojol yang ada di Maros ya, mungkin mengetahui bahwa di dalam bandara itu tidak boleh jemput penumpang. Tapi mungkin yang dari luar yang datang dan ngebit di seputaran kota Maros, Makassar, mungkin mereka itu belum mengetahui dan langsung masuk. Makanya kadang terjadi mereka bersitegang ya di dalam, karena dihadang oleh pihak ojek pangkalan di dalam. Seperti itu ya teman-teman. Dan memang kita harusnya memang kita menghargai mereka. Mereka kan antri juga di dalam. Mereka antri menunggu. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kalau dapat orderan di dalam itu, kalau customer tidak mau cancel, saya yang cancel. Tapi saya lebih memilih cancel melalui telepon customer service ya. Karena kalau kita cancel tidak mau jemput orderan, tidak mau menyelesaikan orderan ini, itu akan berpindah ke driver lain, dan bisa terjadi hal yang kembali terjadi dengan kita ya. Driver lain juga akan kesulitan bagaimana caranya. Jadi saya lebih memilih untuk telepon CS. Nah, kalau menelpon CS lagi terus seperti itu, walaupun kita telepon CS kan tetap CS yang cancel, tapi otomatis akun kita yang performanya turun. Ferdi, salam satu aspal Pak. Sama aja Pak, daerah saya juga sama, tidak bisa ambil penumpang di bandara. Iya, itulah yang saya bahas sekarang. Karena itu banyak dikeluhkan oleh teman-teman, termasuk saya sendiri. Saya sangat mengeluhkan. Kadang kalau saya mau melintas di dekat bandara, saya itu was-was. Saya semacam was-was kalau lewat bandara. Waduh, jangan sampai nanti saya dapat orderan. Jadi kadang kalau saya mau melintas di bandara, saya matikan dulu aplikasi, karena takutnya ada odong-odong atau ada go ride yang masuk dijemput di dalam bandara. Otomatis saya harus cancel, atau customer yang saya suruh cancel, otomatis performa akun kita itu akan menurun tentunya, dan di situ pasti akan berpengaruh terhadap penerimaan order selanjutnya. Akun kita akan gagu, kan seperti itu. Nah, di sini saya berharap mungkin pihak
Gojek lah kalau bisa memberikan solusi. Ya, kalau bisa diberikan solusi, uh, memang supaya driver ojol bisa terima orderan di bandara. Kalau memang bisa, kalau ada jalan supaya driver ojol bisa terima orderan di bandara, oke. Tapi memang harus sepakat dari dalam juga. Jadi tidak ada lagi yang menghalang-halangi kita untuk pergi jemput orderan. Dan kalau memang tidak ada solusi untuk jemput orderan, lebih baik sekaligus dikasih zona merah. Dikasih zona merah di situ supaya orang-orang yang ada di dalam zona itu tidak bisa pesan GoRide, tidak bisa pesan Gojek di area itu. Supaya tidak ada lagi yang namanya kan banyak customer juga tidak tahu, seperti yang dari luar daerah mungkin dia orang dari Kalimantan atau dari Jawa atau dari Sumatera. Pas tiba di bandara, dia tahunya kan bahwa di Makassar itu sudah ada ojol. Kebetulan dia punya aplikasi Gojek. Jadi saat tiba di bandara dia pesan begitu saja. Dia tidak tahu bahwa di dalam bandara itu dilarang jemput penumpang. Nanti setelah dia dapat driver untuk jemput, baru mungkin dia tahu kalau sudah dihubungi oleh pihak driver bahwa di dalam bandara dilarang Pak untuk jemput penumpang. Jadi saya harap Bapak untuk cancel. Mungkin baru di situ dia baru tahu. Tidak masalah sih sebenarnya, dia pasti mau saja cancel. Tapi yang jadi permasalahan di sini kita driver. Walaupun kita yang meminta dia untuk cancel, tapi sebenarnya kita masih apa ya? Masih sakit hati. Bagaimana ya? Memang kita yang meminta customer untuk cancel, tapi saat tercancel kita lihat performa turun. Pasti nanti orderan akan susah masuk kembali. Seperti itu. Kalau di daerah saya, kalau saya dapat di daerah bandara orderannya, saya suruh penumpangnya keluar dari dalam bandara. Kalau dia mau keluar dari portal parkiran masuk, saya jemput. Kalau di dalam nggak berani jemput. Iya, kalau portalnya dekat. Kalau di Makassar ini portalnya jauh. Kalau di Makassar ini saudara toh, ini portalnya agak jauh. Jadi ruang kedatangan ke portal luar itu sangat jauh. Jadi kemungkinan besar itu customer tidak akan jalan keluar. Kalaupun customer mau itu ya alhamdulillah. Kita juga sering mengungkapkan hal seperti itu. Kalau Bapak mau dijemput, silahkan untuk keluar ke portal. Tapi portalnya itu lumayan jauh. Jadi kemungkinan besar ya mereka tidak mau jalan. Mereka mau dijemput pasti di area kedatangan. Di situ paling berbahaya. Dan memang itu di situ serba salah juga ya. Kita suruh cancel bermasalah juga akunnya. Jadi itu ya harapan. Mungkin bukan cuma harapan saya, tapi harapan dari rekan-rekan driver ojol yang ada di Kota Maros, Makassar ini, yang mungkin pasti mungkin berharap sama saya ya. Ini saya berharap ada solusi ya. Solusi. Saya sudah laporkan dulu di Gojek di customer service, tapi saya tidak tahu ini bagaimana tanggapannya dari pihak Gojek pusat ya. Tadi memang ada juga. Tadi ada beberapa rekan yang mengeluhkan juga hal itu. Mereka mengeluhkan dapat orderan bandara dan mau tidak mau dia cancel. Nah, setelah dia cancel orderan dari bandara itu, akunnya akan gagu. Ini sudah lama tidak dapat orderan kembali. Pak Dani, Om Dani, Pak Ketua, tadi dapat ke orderan bandara kah? Bukan saya, tapi teman, Amindra. Terus dia cancel. Terus setelah di cancel,
Gagu, gagu akun. Gagal karena sudah 2 jam tidak ada orderan. Ada orderan masuk ya, ada. Baru Ki mau tanya-tanya, ternyata ada orderannya masuk. Ya, antar ke sini jadi Yohana. Oh ya, oke siap. Ini sementara bahas terkait di situ. Oh, bisa. Oke teman-teman ya. Eh, Tadi sih rencananya mau bincang-bincang dengan ketua ya, tapi ada orderannya masuk. Jadi kita kembali ke pembahasan ya. Ya itu ya yang menjadi kendala kita yang ada di ojol yang ada di Kabupaten Maros dan Makassar ini. Kendalanya di situ ya. Eh, Kita dilarang ambil penumpang di dalam bandara, tapi kita masih sering dapat penumpang. Orang-orang rekan-rekan ojek pangkalan di dalam kita melarang kita untuk ambil penumpang di dalam. Tapi kita masih sering terima orderan karena penumpang pesan melalui aplikasi. Order seperti itu yang bikin akun kita sebagai driver gagu. Udah sepi ditambah sering ada cancel nambah gagu. Ya, betul sekali Bang. Makanya ini yang kenapa saya buat konten ini. Semoga ini bisa sampai ke pihak Gojek pusat ya. Saya sudah pernah melaporkan hal tersebut saat meminta cancel ke customer service melalui telepon ya. Saya minta cancel dan saya juga minta supaya dikasih zona merah karena menurut saya itu hanya itu mungkin solusinya ya. Sebenarnya masih ada sih solusinya. Solusinya itu bagaimana caranya supaya driver ojol bisa dapat orderan di dalam. Tapi saya rasa itu tidak akan disetujui oleh pihak ojek pangkalan di dalam. Saya rasa itu tidak bisa disetujui oleh ojek pangkalan bahwa kita ojol bisa masuk ambil penumpang. Saya rasa itu tidak mungkin, sulit untuk disetujui itu oleh pihak ojek pangkalan. Tapi mungkin bisa dicoba dulu ya. Dicoba dulu entah dari pihak kantor atau bagaimana melobi ke dalam supaya Gojek bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak ada solusi untuk bisa jemput penumpang di dalam, sekaligus mending tak kalah terlanjur kasih zona merah di dalam. Menurut saya ya, menurut saya pribadi, maaf kalau salah. Tapi kalau menurut saya lebih bagus kalau kasih zona merah saja di dalam. Jadi driver, jadi customer tidak bisa pesan. Jadi customer tidak bisa pesan lagi. Jadi dan bisa diberi informasi di bagian kedatangan atau di bagian keberangkatan zona merah untuk ojek online. Kalau mau zona merah jadi nanti kalau di luar bandara misalnya di bagian portal, kalau sudah keluar di situ baru mungkin bisa pesan. Tapi kalau di dalam tidak bisa ya. Bisa begitu. Bisa itu solusinya ya menurut saya. Mungkin solusi tepatnya seperti itu. Kasih zona merah supaya tidak bisa pesan. Jadi akun kita selaku driver tidak dapat lagi orderan di sana dan tidak ada istilah mengcancel lagi. Seperti itu ya. Mungkin itu menurut saya ya solusi tepatnya itu. Semoga bisa menjadi perhatian khusus ya. Semoga pihak kantor Gojek bisa memikirkan hal ini dan bisa
bisa mengatasi ya, bisa mengatasi masalah ini. Jujur ya, kalau sampai sekarang itu, kalau saya melintas, kalau belum dapat orderan misalnya ya, saya jalan kosong. Kalau saya mendekati bandara, saya itu was-was. Saya was-was. Saya itu berdoa ya, sambil naik motor. Saya itu selalu berdoa, semoga tidak dapat penumpang di dalam bandara. Karena yang saya pikir tidak ada lain. Kalau kalau kita dapat penumpang di dalam bandara, ya mau tidak mau kalau bukan kita yang cancel, kita yang di cancel. Seperti itu. Nah, pengaruhnya ke akun seperti tadi. Ada teman, dia minta, dia minta cancel sama customer di dalam. Dia telepon customernya ya, dia telepon customer. Halo Pak, mohon maaf ini, soalnya untuk ojek online dilarang jemput penumpang di dalam bandara. Mohon Bapak untuk cancel orderannya. Jadi customer cancel. Oke, aman. Tapi yang tidak amannya, akun driver ini yang di cancel tadi menjadi gagu. Dia lama menunggu tidak ada orderan, terpaksa dia pulang. Mending pulang kalau begini, gara-gara cancel ini seperti ini. Langsung tidak ada orderan lagi berikutnya. Kan seperti itu. Itu masalahnya ya teman-teman. Halo Ferdinand Ferdi, terima kasih sudah berkunjung dan sudah memberikan komentar ya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah dirimu juga selaku konten kreator Bang? Apakah dirimu juga selaku konten kreator? Kalau boleh tahu ini kita tinggal di daerah mana Bang? Kalau boleh tahu kita wilayah mana, di daerah mana? Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah berkunjung. Terima kasih sudah hadir. Terus yang harus diperhatiin CS Gojek untuk memperhatikan customer yang sering pesan terus sering cancel orderan. Soalnya masih sering terjadi kita sebagai driver dipasang terus pas mau sampai tujuan di cancel. Nah, itu juga jadi masalah. Itu juga yang jadi masalah ya. Karena pernah ada customer seperti itu. Dia hampir cancel. Saya yang dapat orderannya waktu itu. Dia hampir cancel katanya. Dia curhat sendiri sama saya. Dia sendiri yang curhat sama saya. Pak, tadi saya hampir cancel orderanku. Waktu itu katanya dia hampir cancel saya karena yang terlihat di aplikasinya itu seperti saya tidak bergerak, begitu katanya. Pak, saya hampir cancel. Kenapa dek? Ini di aplikasi saya lihat Bapak masih di tempat tadi, tidak bergerak, dan ternyata Bapak sudah muncul di depan rumah saya. Bilang, oh iya. Nah, makanya mungkin ya ada mungkin pengaruh dari situ. Mungkin karena dia melihat di dalam aplikasinya kita terlihat tidak bergerak. Terus mungkin dia buru-buru sehingga dia cancel berharap ada driver yang mau ambil dan cepat datang seperti itu. Jadi memang ya perlu disampaikan kepada
pihak customer juga. Eh, Kalau bisa ya, kalau sudah ada, ini kan begini. Saya itu kalau terima orderan penjemputan go ride odong-odong, saya itu pasti chat dulu. Oke ya, titik jemput sesuai aplikasi ya. Saya akan ke sana sekarang. Itu yang chat saya ke dia. Dan kalau sudah ada balasan, itu saya rasa aman kalau sudah ada balasan. Tapi kalau customer tidak balas, di situ kadang saya jalan tapi masih agak ragu-ragu ya. Karena takutnya seperti itu. Karena sering juga terjadi. Pernah satu kali saya sampai emosi ya. Saya sampai emosi tapi tidak melampiaskan ke customer. Saya melampiaskan, saya cari tempat kosong terus melampiaskan emosi saya di situ. Ini hujan, hujan. Pas ada orderan odong-odong masuk, saya chat titik jemput sesuai aplikasi ya. Saya menuju ke sana sekarang. Saya tunggu sampai 5 menit. Belum, tidak ada respon. Tidak ada respon dari chat, tidak ada balasan. Maka saya datang. Sudah hujan, macet, saya harus mutar. Ini kan satu jalur, jadi saya harus mutar jauh. Saya harus mutar jauh terus kembali. Mendekati titik jemput tercancel. Tadang, bunyi cancel. Di situ saya emosi juga. Bagaimana tidak emosi kan? Seperti itu. Kita sudah hujan-hujan jalan, pakai bensin lagi. Itu semua ya. Belum macet. Tiba di titik jemput tercancel orderan. Siapa tidak emosi kalau seperti itu? Solusinya supaya tidak, ya kita berharap tidak ketemu customer saja ya. Karena kalau kita ketemu customer, takutnya kita tidak bisa kontrol emosi sehingga berkata-kata kasar ya. Kadang ya, untungnya saya tidak ketemu customer, jadi saya tidak datang, saya tidak lanjut. Saya langsung putar motor terus cari tempat supaya saya bisa berteriak kencang di situ, melampiaskan emosi. Selesai itu saya kembali lanjutkan. Tapi ya seperti itu ya, memang betul. Aku nggak ada konten bang, nggak ada pernah bikin konten dari Bangka Belitung. Oke bang, terima kasih ya sudah berkunjung. Salam satu aspal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Daerah aku bang masih banyak yang pesan, sudah di chat, dibalas. Kita pas buru-buru jemput sudah mau sampai di cancel. Kadang kesalnya minta ampun. Kayak kita dimainin. Iya, iya. Memang kayaknya memang Gojek pihak aplikator juga perlu memantau customer yang sering melakukan hal-hal tersebut. Kalau sudah, mungkin bisa dikasih teguran melalui aplikasinya supaya dia tidak cancel lagi orderan. Dan yang bisa di cancel orderan itu kan kayak GoFood tidak bisa cancel lagi. Jadi yang bisa dimaini itu aplikasi GoRide-nya ya, fitur GoRide-nya. Jadi kalau bisa saya juga berharap, kalau mungkin ada target lah, 3 kali atau 4 kali melakukan cancelan GoRide supaya dikasih teguran kepada customer tersebut ya. Dan sebenarnya kita juga bisa, tidak bisa ya. Kalau belum dijalankan orderannya, kita tidak bisa kasih rating. Kita belum bisa melaporkan ya. Cuma bisa begini juga. Kita kan punya komunitas. Di setiap daerah itu ada komunitas ojol. Jadi saat ada orderan seperti itu,
kalau bisa diinformasikan ke teman-teman lain, diinformasikan ke teman-teman lain bahwa ini eh, sering melakukan cancel order seperti ini. Eh, jadi kalau ada yang dapat orderannya, kalau bisa kasih peringatan melalui eh, apa namanya, rating. Jadi kan saat saat sudah selesaikan orderan, kita di situ bisa memberikan penilaian kepada customer kita. Jadi kasih dia bintang 1, terus catatannya di situ, jangan suka cancel orderannya orang driver ojol. Kan begitu. Jangan suka cancel orderannya driver ojol. Nah, di situ mungkin dia juga akan terkejut. Ternyata di sini persatuannya ojol itu bagus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa diinformasikan di dalam komunitas ojol kita bahwa atas nama akun ini sering melakukan cancel orderan. Jadi kan ada saatnya dia itu menjalankan orderan real. Artinya memesan orderan real. Apakah mungkin dia pesan GoFood atau dia memang real datang dijemput. Bisa driver itu bisa. Jadi setiap driver saat menerima orderan di wilayah situ bisa melihat bahwa oh, ini customer yang suka cancel orderan. Nah, kalau sudah tahu bahwa ini customer yang suka cancel orderan, setelah nanti selesaikan orderannya, kasih bintang 1, terus kasih catatan jangan suka cancel orderan ojol. Seperti itu ya. Saya rasa juga akunnya bisa bagaimana ya? Mungkin kalau sering ada yang kasih bintang 1, mungkin akunnya juga akan ditutup barangkali ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi mungkin untuk sore hari ini sekian dulu perjumpaan kita. Untuk Ferdinand Ferdi, terima kasih sudah hadir dan sudah berinteraksi di live streaming saya. Saya berharap saudara, rekan seperjuanganku bisa support saya ya dengan subscribe channel ini, dan kalau bisa dibagikan juga postingan ini ke grup-grupnya, ke akun media sosialnya, ke WA-nya, bisa dibagikan supaya bisa tembus ke pihak kantor. Jadi bukan cuma ojol yang ada di Kota Makassar Maros saja yang mengeluhkan terkait penerimaan go ride di bandara, tapi ternyata di daerah Bangka Belitung juga ya. Jadi daerah Bangka Belitung juga mengeluhkan. Salah satu rekan driver kita ini, Ferdinand Ferdi, yang menginformasikan bahwa di Bangka Belitung juga terjadi hal seperti itu. Larangan mengambil orderan di dalam bandara, tapi masih pihak aplikator masih memberikan orderan, customer masih bisa pesan di dalam bandara. Kan seperti itu. Customer yang pesan mungkin mereka tidak tahu ya bahwa di dalam bandara itu tidak bisa menerima orderan, jadi mereka pesan. Jadi kita berharap ada solusi lah dari pihak kantor. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menerima orderan dari dalam bandara, kalau bisa sebaiknya dijadikan zona merah, bahwa jadi biarpun customer mau pesan, tetap tidak bisa pesan saat berada di dalam bandara. Nah, seperti itu enak. Jadi kita selaku driver tidak lagi menerima orderan dari dalam bandara, jadi akun kita tidak bermasalah lagi karena performa turun. Oke, jadi sekian dulu untuk informasinya. Terima kasih yang sudah hadir. Tentunya tetap dukung dan support akun saya
dengan like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini apabila menurut Anda video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu Aspal dari saya Bang Kikut, driver ojol Maros Makassar Goa, Sulawesi.